Sekitar 74.000 tahun yang lalu, sebuah malapetaka maha dahsyat terjadi. Sebuah letusan gunung berapi yang begitu besar, begitu kuat, sampai-sampai efeknya terasa di seluruh penjuru planet. Letusannya bukan cuma menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, bukan cuma menciptakan tsunami raksasa, tapi hampir melenyapkan sebagian besar spesies kita, Homo sapiens, dari muka bumi. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini adalah pusat dari bencana global yang hampir memusnahkan kita semua itu ada di sini. Di negara kita, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Sebagian dari kita mungkin tahu tempat ini sebagai destinasi wisata yang indah, sebuah danau biru raksasa yang menenangkan, dikelilingi perbukitan hijau yang memanjakan mata. Tapi di balik keindahannya, Danau Toba bukanlah danau biasa. Ia adalah saksi bisu, sisa dari kawah gunung api raksasa yang pernah meletus dengan kekuatan tak terbayangkan. Kita tidak sedang bicara tentang gunung berapi biasa seperti Merapi atau Semeru. Ini adalah kategori yang berbeda. Ini adalah supervolcano. Untuk memberikan gambaran seberapa masif letusan Toba, para ilmuwan memperkirakan kekuatannya setara dengan 2.800 kali ledakan bom atom di Hiroshima. Bayangkan, ribuan bom atom meledak bersamaan di satu titik. Ledakannya memuntahkan material vulkanik sejauh ribuan kilometer, menyelimuti langit dunia dengan lapisan abu tebal yang sangat pekat. Saking pekatnya, cahaya matahari kesulitan menembus atmosfer. Selama bertahun-tahun, planet kita menjadi gelap dan dingin. Bumi seolah-olah masuk ke dalam mode musim dingin, nuklir versi alam, atau yang disebut para ilmuwan sebagai volcanic winter. Sinar matahari adalah sumber kehidupan. Tanpa cahaya dan kehangatannya, rantai kehidupan di planet ini mulai runtuh satu persatu. Suhu global turun drastis, mungkin hingga belasan derajat Celcius. Tanaman-tanaman di seluruh dunia, dari Asia hingga Afrika, mulai mati karena tidak bisa berfotosintesis. Ketika tanaman mati, hewan-hewan herbivora yang memakannya pun mulai kelaparan dan mati. Lalu, giliran para predator yang memangsa herbivora itu yang ikut punah karena kehabisan makanan. Seluruh rantai makanan global berantakan total. Dunia yang tadinya subur dan penuh kehidupan berubah menjadi lanskap beku yang sunyi dan mematikan. Dan dampak mengerikan ini tidak hanya berlangsung selama 1 atau 2 tahun, tapi diperkirakan bertahan hingga ribuan tahun lamanya. Dunia masuk ke dalam zaman kegelapan yang panjang. Di tengah kekacauan global inilah, nenek moyang kita, spesies Homo sapiens, berada di ambang kepunahan. Ini adalah bagian yang paling mengerikan dari cerita ini. Studi genetika modern, melalui penelitian DNA kita, menemukan sebuah fenomena yang disebut bottleneck effect, atau efek leher botol. Ini adalah momen di mana populasi sebuah spesies menyusut drastis hingga ke jumlah yang sangat sedikit, sebelum akhirnya pulih kembali. Di seluruh Afrika, Eropa, dan Asia, kelompok-kelompok kecil manusia berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang beku, gelap, dan tanpa makanan. Mereka nyaris bernasib sama seperti dinosaurus jutaan tahun sebelumnya. Kalau saja satu generasi kecil itu gagal bertahan, kalau saja mereka menyerah pada dingin dan kelaparan, maka cerita manusia akan berakhir di sana. Tidak akan ada peradaban, tidak akan ada sejarah, tidak akan ada kamu, dan tidak akan ada saya hari ini. Kita semua ada karena sekelompok kecil penyintas yang luar biasa itu. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin nenek moyang kita bisa selamat dari bencana sebesar ini? Apa yang membuat segelintir manusia itu berhasil melewati zaman es vulkanik yang mematikan? Jawabannya terletak pada satu kata, adaptasi. Mereka yang selamat adalah mereka yang paling cerdas, paling tangguh, dan paling mampu beradaptasi dengan lingkungan yang brutal. Mereka belajar membuat pakaian yang lebih tebal dari kulit binatang. Mereka belajar mencari sumber makanan baru, mungkin dengan berburu di pesisir, atau mencari sisa-sisa hewan yang mati. Pola hidup mereka yang nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menjadi kunci. Saat satu wilayah kehabisan sumber daya, mereka akan bergerak mencari tempat baru yang masih memungkinkan untuk hidup. Dan ironisnya, bencana Toba yang hampir memusnahkan kita ini justru menjadi faktor krusial yang membentuk siapa kita hari ini
sebagai manusia modern. Peristiwa ini bertindak seperti seleksi alam paling ekstrem dalam sejarah manusia. Hanya individu-individu dengan gen terbaik yang paling cerdas, paling kuat, dan paling kooperatif yang berhasil lolos dari leher botol evolusi ini. Jadi, secara genetik, kita semua, lebih dari 7 miliar manusia yang hidup hari ini, adalah keturunan langsung dari para juara bertahan hidup itu. DNA para penyintas Toba mengalir di dalam darah kita semua. Kisah Toba ini mengajarkan kita satu hal yang luar biasa tentang Indonesia. Negara kita bukan hanya sekadar tempat dengan alam yang indah, budaya yang kaya, atau sumber daya alam yang melimpah. Jauh sebelum ada konsep negara bangsa, daratan yang kita tinggali ini pernah menjadi titik pusat, epicentrum dari salah satu peristiwa paling krusial dan paling menentukan dalam seluruh sejarah umat manusia. Tanpa peristiwa dahsyat yang terjadi di Sumatera itu, mungkin evolusi manusia akan mengambil jalan yang sangat berbeda. Mungkin saja, tidak akan pernah ada manusia modern seperti kita hari ini. Jadi, setiap kali kamu melihat keindahan Danau Toba, ingatlah bahwa kamu sedang menatap sebuah tempat yang pernah mengubah takdir seluruh dunia. Kalau kamu baru tahu fakta ini dan merasa takjub atau bahkan merinding, tulis di kolom komentar merinding. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu, karena ini adalah bagian dari sejarah besar dunia yang jarang sekali dibahas, dan pusatnya ada di rumah kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.